Assalamualaikum Ibu Bapak Guru hebat. Ketemu lagi dengan saya Andi Muhammad Nur. Perkenalkan saya merupakan seorang CGP Angkatan 8 Kabupaten Nunukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang koneksi antar materi berupa kesimpulan dan refleksi daripada modul 1.1. Yuk, mari kita mulai. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa pembelajaran secara klasikal dengan memandang kebutuhan belajar setiap murid itu sama, karena pada satu tingkatan, tanpa memperhatikan kebutuhan belajar masing-masing individu. Yang kedua, dalam hal keuntungan belajar murid, itu saya menganggap bahwa pencapaian kemampuan kognitif itu merupakan segalanya. Karena saya menganggap bahwa pencapaian kognitif itu merupakan kemampuan yang sudah mewakili daripada ketuntasan belajar anak, dengan mengabaikan kemampuan lainnya seperti afektif dan psikomotornya. Yang ketiga, saya menganggap bahwa anak itu merupakan kertas yang kosong yang siap untuk diisi orang lain, termasuk gurunya dalam hal pengembangan minat dan bakatnya. Yang keempat, saya menganggap bahwa hukuman itu merupakan cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan anak. Konsekuensi pemberian hukuman itu saya anggap mampu untuk membuat anak menjadi disiplin. Itulah pemikiran awam saya mengenai pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari gagasan Dewantara atau modul 1.1. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, maka ada beberapa tindakan yang sebenarnya harus saya lakukan di kelas untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Yang pertama, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Jadi, di sini guru harus berperan penting sebagai fasilitator yang harus bisa mengoptimalkan pembelajaran di kelas agar kebutuhan belajar murid itu bisa tercapai. Yang kedua, penanaman nilai karakter dan budaya positif, di mana di sini guru harus mampu menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai karakter, baik itu karakter agama, budi pekerti, serta melestarikan budaya positif dalam sosiokultural agar murid tetap berada pada jalan yang benar. Selanjutnya, di dalam memberikan pembelajaran kepada anak, itu hendaknya guru harus memperhatikan kebutuhan belajar anak, yaitu harus memperhatikan kodrat anak berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, anak harus belajar dengan bahagia, di mana bermain sambil belajar agar dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang dapat membuat murid bahagia. Dan sebisa mungkin hindarilah hukuman yang bisa memberi tekanan dan beban pada murid. Lalu, apa yang dapat saya segera lakukan atau terapkan yang lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran dari Jajar Dewantara? Pertama-tama pastinya saya akan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan potensi yang dimiliki para murid. Selanjutnya, saya juga harus menjadi seorang teladan, penyemangat dan pendorong bagi murid agar murid dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kodratnya. Selain itu, saya akan menjalin kolaborasi dengan pihak sekolah, keluarga murid, serta anggota masyarakat sebagai tripusat pendidikan, serta menanamkan dan melestarikan budaya positif di lingkungan sekolah.
Dan selanjutnya yaitu memaksimalkan segala aspek pencapaian siswa, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, demikian Bapak Ibu refleksi dan kesimpulan modul 1 yang telah saya paparkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.